Hai, welcome back to my YouTube channel. It's your boy Daniel lagi. Dan sebelum gue ngomong panjang lebar, gue pengen minta maaf karena gue udah lama banget nggak update karena kesibukan gue. Sebenarnya gue nggak bisa bilang diri gue sibuk karena gue adalah mahasiswa abadi. Jadi gue nggak ada kegiatan sebenarnya. Tapi ya gitu, karena mungkin pandemi juga, jadi gue nggak sempat keluar. Susah untuk hunting foto sekarang karena kebetulan di daerah rumah gue nih, kalau misalkan gue hunting foto di daerah Boulevardnya tuh gue sering didatangin satpam gitu. Maaf mas, udah punya izin belum buat foto? Walaupun sebenarnya gue bisa debate karena itu adalah fasilitas umum dan gue nggak diharuskan untuk punya izin, tapi kayak gue males karena ya mereka bisa aja bilang kayak itu udah disuruh atasannya dan ya ribet lah masalah administrasi. Tapi ya gitu, intinya gue udah agak jarang banget, hampir nggak pernah lagi hunting foto dan gue minta maaf. Jadi kayak hasilnya gue baru bisa sekarang setelah 7 bulan dari video terakhir gue. But anyway, kita lagi di penghujung tahun 2020. Kenapa nih? Ya, kita lagi di penghujung tahun 2020. So buat kalian yang umat Kristiani, selamat merayakan hari Natal. Walaupun hari Natal ini kita nggak bisa langsung ke gereja karena ada protokol kesehatan yang harus kita patuhin. Tapi nggak apa-apa, maksudnya sama kayak acara keagamaan lain di tahun ini juga nggak semuanya bisa langsung dirayain ketemuan di gereja atau di rumah ibadah. So yeah, it's fair, right? Jadi itu buat kita semua gitu, itu for the greater good aja gitu. Jadi ya, selamat Natal, semoga damai menyertai kalian semua. Dan buat kalian yang non Kristiani, selamat liburan. Of course kalian, gue harap kalau emang nggak harus banget buat keluar, ya udah di rumah aja gitu. Kita saling jaga diri kita dan orang lain di sekitar kita. Dengan gitu kita bisa menurunkan angka penularan COVID. Dan ya, semoga dengan begitu di 2021 kita bisa liburan lagi dengan bebas. Walaupun agak sedikit naif untuk dibilang gitu, tapi ya. Dan juga gue pengen ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua yang nonton video ini. Semoga apa yang kalian pelajarin di 2020, walaupun berat, kalian bisa terapin di 2021. Semoga dengan begitu kalian bisa jadi lebih bijak di 2021. So kita langsung straight to the point aja. Jadi di video kali ini, maaf terlalu dekat. Jadi ini kalau misalkan kalian tahu, gue agak ribet karena gue setting semuanya sendiri. Jadi gue pakai HP gue buat gelap banget, maaf. Jadi gue pakai HP gue buat shoot dan ya begitulah hasilnya. Nggak terlalu bagus. Tapi anyway, kita semua belajar atau kita semua mulai dari hal kecil, alright? Jadi di video kali ini gue pengen bahas tentang kamera yang ini, yang 7 bulan lalu gue bahas, yaitu Nikon F60. Ini adalah kamera keluaran tahun 95. Umurnya lebih tua dari gue setahun dan iya bener, dia lebih tua dari gue setahun. Dan gue sempat baca, kalau gue nggak salah, itu dia masuk ke level atau dia masuk ke ranah entry level kamera. Tapi menurut gue ini sebenarnya semi professional kamera. Kenapa? Karena ini dia, di kamera ini ada dial atau ada kayak roda, dan di manual setting ini kita bisa pindahin shutter speednya ke 1/2000. Dan ini cepet banget. 1/2000 adalah 1 detik dibagi 2000, jadi itu kecepatan shutter speednya. Jadi 1/2000 detik. Gimana sih jelasinnya? Iya, intinya cahaya tuh nggak bisa termasuk terlalu banyak karena saking cepetnya shutter ngebuka. Jadi kayak cepet banget lah, intinya gitu. Jadi ini cepet banget, dan untuk daily use selama gue punya kamera ini di 2020, sejujurnya hampir nggak pernah gue pakai. Paling barter tuh gue shooting outdoor itu, atau hunting outdoor atau foto-foto outdoor itu kepake 1/500 itu doang sebenarnya. 1/500 aja itu udah jarang banget gitu, apalagi 1/2000, right? Nah, selain shutter speednya sampai 2000 adalah gue sempat bilang di video sebelumnya itu ada namanya fitur autofocus. Walaupun di kamera ini nggak ada, kamera khusus ini aja yang punya gue, karena emang gue belinya autofocusnya rusak, jadi harganya lumayan miring. Dia sebenarnya bisa autofocus. Nah, ini nyari dia. Tuh, dia nyala buat nyari titik fokusnya. Punya gue rusak, jadi harganya cuman berapa ya waktu itu, gue beli 260. Tidak termasuk lensa. Jadi selalu gue pakai di manual setting, di manual fokus ini. Itu yang kedua, dia udah autofocus, jadi kalian bisa masukin lensa auto di sini. Kayak misalkan lensa-lensa Nikon yang baru. Karena dia keluaran 95, jadi mountingnya tuh nggak terlalu tua. Jadi kalian bisa masukin di sini mungkin lensa kayak Nikon yang sekarang lagi bagus tuh, 50 mm seri D, itu lumayan bagus dan harganya murah. Maksud gue bagus tuh bukan kayak prime lens yang bener-bener wah banget, tapi bagus
antara kualitas dan harga seimbang gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah murah ya, murah-murah meriah gitu. Jadi kayak itu lumayan walaupun dia motornya berisik, motor autofocusnya. Gue ngomongin apa mungkin kalian nggak ngerti, gue minta maaf. Tapi intinya dia bisa dipasangin dengan lensa-lensa baru Nikon gitu. Selain itu, selain autofocus shutter speed 2000, ada yang namanya sport mode di sini. Kalau misalkan kalian lihat di dial sini tuh ada, kelihatan ya, ada gambar orang lari dan dia tuh bisa nge-burst foto gitu. Jadi kayak kalian tuh tinggal ya udah, tinggal di sebentar gua kecilin dulu. Nih. Ini gue cuma mencet kayak doang nih. Dia bisa nge-burst foto. Kayak gitu. Jadi itu beberapa fitur yang menurut gua lumayan bisa menjadikan kamera ini semi professional camera. Iya, itu. Selain ya kalian mungkin butuh lensa yang prime juga, butuh lensa yang apa ya, butuh lensa yang mendukung gitu. Kamera bodinya tuh udah mendukung, tapi kalian butuh lensa yang mendukung juga gitu. Capek, sebentar. Nah, jadi video kali ini gue sebenarnya nggak terlalu pengen banyak bahas tentang ini. Tadi itu cuman kayak slide aja kecil. Kalau misalkan gue lumayan senang dengan kamera ini dan hasilnya lumayan oke gitu. By the way, gue syuting ini kayak pakai HP. Kalian bisa lihat sendiri. HP gue satu lagi mana ya? Nah, iya. Gue bisa videoin buat kalian sebentar. Nah, jadi karena gue semuanya masih kayak produksi kecil dan gak terlalu yang kayak pro banget. Ini dia, ini settingannya. Ini ring light, itu baju gue, maaf. Ini ring light, ini HP buat ngerekam. Gue pakai kamera depan, jadi kayak ada efek terbaliknya. Itu key light. Ini key light, nih kayak ngebantu aja. Dan ini V light, kalau gue nggak salah. Jadi suara dari luar tuh masuk, kayak tadi mau gue nyanyi kan, kedengeran. Suara motor kadang-kadang juga. Ya, tadi Apa? Kawan ya? Tadi malam papa kan pinjam charger mama. Terus? Mama pinjam chargermu ya, iya. Terus tiba-tiba mama lihat di tempat tidur bonggolnya doang. Ya kan? Kabelnya di bawah dong. Terus? Dibalikin. Itu pelan-pelan ngambil hak milik kamu gitu Itu apa? bahaya banget tuh. Kamu jangan niru loh ya. Lah enggak. Awas loh, kamu berdoa diputuskan. So kayak gitu. Jadi gue lupa gue ngomongin apa. Bentar gue inget-inget dulu. Nah ya, tadi tuh gue mau ngomongin, jadi cerita sedikit. Gue udah lama banget nggak pernah hunting foto, nggak pernah keluar karena emang pandemic. Kebetulan bokap gue lumayan sering keluar, jadi kita yang mengarantina diri supaya mengurangi kemungkinan tertular gitu. Karena bokap gue aja udah sering keluar gitu. Nah, karena itu akhirnya, karena gue tuh adalah full timer pengangguran dan part time mahasiswa, so gue punya banyak waktu, right? Dan kemarin tuh di bulan November atau awal Desember, emak gue sempat ada pertemuan UMKM tinggi, gue lupa namanya apa, di daerah Tanjung Kai. Daerah Tanjung Kai itu dia daerah pinggir pantai gitu ya, cuman bukan pantai yang bisa pakai buat berenang, jadi ya daerah pantai yang bukan buat berenang gitu. Apa sih, kayak karena banyak batu dan sebagainya, jadi itu bukan pantai komersil yang kayak di Kuta atau kayak di Carita atau kayak di Pangandaran gitu. Jadi kalian bisa imagine di sana tuh, gue lupa bikin video di sana karena emang gue lowbat di sana, jadi gue minta maaf. Cuman daerah pantai, kalian bisa imagine kalau di situ sinar mataharinya banyak banget, right? Kayak rich, jadi ya cahayanya bagus gitu. Dan gue kemarin bawa ini F60 dengan film favorit gue, Fuji C200 ini. Tapi yang beda adalah gue shoot film ini di ISO 100 gitu. Apakah spesial? Enggak juga. Maksudnya apa yang menjadi spesial dari Fujifilm di shoot 100 adalah karakteristik dari Fujinya berubah, walaupun mungkin sedikit dan nggak terlalu kelihatan banget. Tapi gue sebagai orang awam gue bisa ngerasain. Jadi kontrasnya tuh berkurang. Pertama itu, terus kedua colornya nggak terlalu muncul banget. Karakteristik warnanya itu lebih soft, lebih calm, lebih pastel, dan dia bisa handle warna langit bagus banget. Itu personal opinion gue ya. Jadi yaudah kita lihat aja kali hasilnya ya, daripada ngomong panjang lebar, right? Jadi kita langsung ke hasilnya aja.
So, buat kalian yang baru lihat, itu dia hasil dari C200 gue shoot di 100. Mungkin hasilnya nggak banyak karena banyak beberapa yang nggak bagus. Hasilnya highlightnya itu blown, jadi highlightnya itu kemana-mana gitu. Jadi apa sih istilahnya gue lupa. Walaupun ya masih bisa dilihat, masih bisa gue post, tapi ya mungkin gue post di Instagram aja. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram gue punya Instagram khusus analog di situ. Ada namanya iBurn Films. Mungkin gue taruh di sini aja kali ya, sing gitu. Namanya iBurn Films. Dan ya di situ ada hasil-hasil foto gue yang berhasil, nggak berhasil. Mungkin gue bakal share tips ke depannya, atau kita saling share, sama-sama share, atau kita bikin Q&A, kita bisa. Jadi jangan lupa buat follow sosmed gue juga yang di situ, yang di iBurn Films. Anyway, ada satu hal lagi sebelum gue udahin videonya yang pengen gue tunjukin ke kalian. Jadi kemarin karena gue merasa, aduh kayaknya gue perlu nih beliin diri gue sendiri hadiah Natal. Akhirnya gue beli diri gue sendiri hadiah Natal. Ini adalah Minolta SRT 101 atau SRT 101. Gue gak ngerti sebutnya gimana, cuman SRT 101 gitu lah ya. Gue nggak bisa tunjukin suara shutternya di sini. Maksudnya kayak gue kokang, gue press, karena kebetulan gue udah isi film C200 juga, tapi gue underexpose satu stop. Gue pengen lihat hasilnya kayak apa. Dan di sini gue baru belajar yang namanya light meter yang beda dari biasanya. Jadi karena dia tuh ada dua indikator, satu bulat gini kayak tongkat bulat, satunya lurus gitu, dan dia harus dicocokin. Jadi tongkat lurusnya itu harus masuk di antara lingkaran kayak gini, kayak gitu. Apa sih gue nggak jelas, cuman ya intinya gitulah. Ini agak sedikit membingungkan dan ini baru pertama kali gue pakai. Even di sini gue baru kayak shot keempat. Kalau kelihatan nih gue baru shot keempat, nggak kelihatan ya? Ya intinya gitu, gue baru shot keempat karena gue nyoba-nyoba aja kemarin, dan gue pingin coba lihat apakah Fujifilm C200 bisa handle underexpose satu stop dengan baik gitu. Atau mungkin ya sebenarnya itu kayak research ya, gitu kayak nyoba-nyoba aja sebenarnya, bereksperimen sendiri. So, ya kalau kalian penasaran, kalian harus subscribe channel gue supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya yang semoga bakal cepet update-nya. Dan ya kita bakal ketemu di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang mau nanya atau kalian mau share tips atau apapun itu, kalian bisa langsung share di komen. Buat kalian yang mau follow, ada IG gue juga di sini, iBurn Films tadi. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian ngerasa video ini penting atau worth to share, ya udah share aja, nggak apa-apa buat ke teman kalian. Semoga dengan itu kalian bisa menginfluence teman kalian buat shoot analog atau explore hobi sebenarnya. So ya kita bakal ketemu di video selanjutnya. Bye bye.